Mudah-mudahan berkah, manfaat, barokah, saling doa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Serangan. Allahu Akbar. Allah yang mengatur semuanya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mbak. Allah kuatkan. Hati-hati, Mbah. Hai, kemana kamu? Hai, jangan lari kamu. Bangsat lu. Dapat ilmunya, Mbak. Lumpuhkan. Ilmu dari ujung kaki, ujung rambut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya oleh Allah masih diberikan ketetapan iman, diberikan ketetapan Islam, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kehadirat Allah menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita, semata-mata kita mendekatkan diri bermahabbah kepada Allah. Tidak lain tujuan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitini wa dunya wal akhirah. Selamatkan dari fitnah-fitnah dunia, selamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah, kelak ditempatkan di jannahnya Allah bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada sa'lawas-lawasi, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, subscriber lover Gus Hasyim Asrori, subscriber lover Mbah Jan Channel, subscriber lover Mbah Din Saritin ataupun Gus Samsudin, dimanapun berada, yang berada di dalam negeri dan juga yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah lahir dan batinnya. Ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan mudah-mudahan rezekinya diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, bisa untuk membahagiakan keluarga besarnya, keluarga tercintanya. Sisanya bisa untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yakni pergi haji wal umroh di Makkah al Mukarramah, ziarah di makamnya Baginda Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga tercintanya, karena mengharap menggapai ridhonya Allah, meminta syafaat Rasulullah fitini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa di subscribe, dipencet ya pengabange. Kalau ada tulisan subscriber itu ditonjok aja
jarinya, setelah itu diklik loncengnya, terus di-share, di-komen, ajak teman-teman saudaranya, keluarganya untuk ngomen walaupun cuma hadir. Nah, itu menyupport perjuangan kita semuanya untuk menebarkan kemakrufan, memerangi kemungkaran. Yang subscribe di channel Gus Hasyim Asrori dan yang subscribe di channelnya Mbah Jan, mudah-mudahan yang punya hutang segera Allah berikan lunas hutangnya. Yang tidak punya hutang, mudah-mudahan rezekinya ditambah berpuluh-puluh lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa panjenengan semuanya tidak ada apa-apanya. Saya dan juga Mbah Jan hanya sekedar memberikan motivasi kepada diri sendiri, memberikan pengingat kepada diri sendiri dan juga sahabat-sahabat subscriber lover dimanapun berada. Jangan pernah bosan menjadi orang yang baik, karena tujuannya kita semata-mata hanya berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali bersama Mbah Jan, dan alhamdulillah kita sudah bisa melihat setelah Mbah Jan riyadhah, Mbah Jan bertafakur di goa yang mana saat kita bertemu tanpa kita ada semayanan, tanpa konfirmasi dan janjian, ternyata Allah mentakdirkan sosok Mbah Jan dan juga saya bertemu di salah satu goa. Dan alhamdulillah ada suatu isyarah dari beliau Kanjeng Syekh untuk memberikan amanah kepada Mbah Jan. Dan alhamdulillah Mbah Jan sudah menyelesaikan riyadhahnya di goa yang mana saat bertemu dengan saya. Mudah-mudahan Mbah Jan menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dan juga bermanfaat kemaslahatan bagi diri sendiri, keluarga dan juga banyak orang. Monggo Mbah Jan disapa dulu. Terima kasih semuanya subscriber lover ya, subscriber lover dari Gus Hasyim Asrori ataupun subscriber saya. Malam hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Betul apa yang dikatakan Gus Hasyim ini, tanpa panjenengan mungkin saya tidak ada apa-apanya ya, seperti itu. Karena dukungan panjenengan, mungkin dari komennya, subscribe-nya yang kita harapkan, tentu kita lebih semangat, lebih memberikan motivasi ke panjenengan semua. Karena memang tugas kita berdua hanya untuk menebarkan kebaikan sesuai dengan amanah dari Gus Samsudin. Mbah Jan sampai harus bisa memberi contoh teladan bagi masyarakat luas di sana. Kalau bisa sesuatu yang positif seperti itu. Begitu pula dengan Gus Hasyim Asrori, malam hari ini telah membimbing saya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Gus Hasyim Asrori. Meskipun saya lebih tua, tetapi saya menghormati beliau karena ilmunya ya, karena wawasannya seperti itu. Terima kasih Gus Hasyim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa jawaban dari Mbah Jan ini. Beliau menunjukkan mempunyai tanggung jawab dan juga ucapan yang bijaksana, karena pada hakikatnya beliau ini lebih tua dari saya dan saya lebih muda jauh dari Mbah Jan. Saya menghargai Mbah Jan sebagai orang tua saya. Kalau masalah ilmu, ya semua atas lelaku dan juga apa yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing, nafsi-nafsi Mbah. Karena setiap manusia mempunyai lelaku, mempunyai tanggung jawab, yang mana perjalanan Mbah Jan dari mantan dukun santet berhijrah menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab di dalam diri maupun kemaslahatan banyak orang. Mudah-mudahan berkah, manfaat, barokah, saling doa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Serangan Allahu Akbar.
Taklim. Panggah awakmu itu. Loh, lah kok nyetompel tuh, Mbah? Wah, gak terima meneh, sik gak terima meneh. Ini kowe. Kemarin Awakmu aku. sik ta jenengan kemarin wis kabur. Sekarang jenengan datang lagi. Maunya jenengan itu apa toh, Nyi? Ku panggah trimo panggah kudu mateni kowe kuwi. Oh, berarti jenengan ini balas Gak dendam. terima atas kekalahannya Jawani ngono. Jawani. Ih, Tapi niatnya Nyi Tompel dan juga Rogo Sukmo Saputro ini kan meninggalnya Mbah Cokro, toh, Mbah Mbah. Cokro gak terima Jawani. Sebenarnya trimo Mbah Cokro mati. loh, semua itu takdirnya Allah, bukan karena kita. Jenengan sadar, Nyi. Cangkemmu pinter omong. Astagfirullahaladzim. Iki kang sepuh dikandani wis gak kena kon. Iya penuturi wong tua. Kemarin kita berada di goa yang di sana. Jenengan tahu. Sekarang di goa ini. Jenengan juga tahu. Udahlah, jenengan kalau balas dendam sampai kapanpun tidak akan pernah menjadikan kepuasan. Angkara murka itu, Nyi Tompel. Cangkem. Ya Allah. Ya jenengan yang menghadapi Mbah Jan. Aduh, ya Allah. Telepon mana? Panjenengan kula niki dereng ngomong kali jenengan. Kalau bisa kita jangan sampai ada pertengkaran. Karena apa? Kita semua umat yang sama, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Terus panjenengan niku karepe mboten trima. Ora trimo aku, Pak. Aku arep mateni sampean. Jujur saya katakan kematian Ki Cokro ini bukan sengaja ya, karena memang urusan kematian bukan dari saya. Allah yang mengatur semuanya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mbah. Ini. Seret lho. Ya Allah, kuatkanlah. Hati-hati, Mbah. Terus, Mbak. Allah, saya harus bisa melawan diri saya sendiri. Begini nih, boleh panjenengan menyentuh atau menyiksa tubuh saya, tapi panjenengan harus tahu maksud dan tujuan saya ke panjenengan semua. Gini ya, panjenengan boleh menyiksa saya boleh, karena memang tujuan saya untuk menobatkan panjenengan, memberikan masukan yang baik, boleh. Tetapi saya ini kan untuk kebaikan, masa harus wah, maka sabar itu memang sangatlah. Hati-hati, bacaan. Gini loh Kang ya, kalau bisa ya, ini menurut saya selaku membaca, saya telah dibina ya sama Gus Samsudin sama Gus Asori untuk menobatkan para dukun di Nusantara ini supaya ke jalan yang benar. Ya, Maka dari itu saya mohon panjenengan itu nggak mau tobat, gitu loh. urung waya tobat iki. Tobat. Ae. Tobat nek Omongan tobat. Opo kuwi tobat? Aku yo gak nyinyi. Kowe lho melu aku. Kowe melok Gusmu sugih apa? Pinter omong kowe. Bukan karena kan tidak mencari kekayaan kan ini. Kita ini di dunia ini tidak memakai seperti itu. Yang penting
saya bisa Dipaksa lagi. Yo, melu aku kekayaan di luar sana banyak sekali. jujur saya setelah mendapatkan amanah-amanah dari beliau ini memang saya tidak akan menuruti panjenengan. Karena apa? Tidak ada gunanya. Menuruti hawa nafsu itu memang tidak ada gunanya. Nanti mungkin hanya kehancuran. Seperti itu nih. Maka dari itu saya di sini sekali lagi memohon panjenengan untuk katakanlah ke jalan yang benar. Seperti itu. Gimana? Mau apa enggak? Senang kali, ayolah. Rasa noe. Ah, ilmu pamungkas. Baiklah, kalau panjenengan kalau sudah saya nasihati, saya kasih masukan supaya ke jalan yang benar, panjenengan tetap ngeyang, ngengkel, monggo. Itu urusan jenengan. Tetapi Bajan di sini mengingatkan ke panjenengan bahwa Bajan sudah memberitahu panjenengan supaya berubah ke jalan yang benar. Kalau panjenengan ngeyel, monggo. Itu memang mintanya panjenengan seperti itu. Baik. Kalau begitu memang saya harus mengeluarkan ilmu saya karena panjenengan memang betul-betul tidak bisa saya cak runding. Maka dari itu sila. Hai, mana kamu? Hai, jangan lari kamu. Bangsat lu. Tuh. Ini biang keladinya ya ini mutah darah ini. Ini mutah darah ini. Nih, lihat nih. Mulutnya. Mohon kamera dekat nih. Ya. Darah matang ini, Baik, Gus. ini saya berusaha menyadarkan dulu dan saya akan menanyakan ke beliau mau tobat apa enggak. Kalau bisa ditobatkan. Kalau bisa saya tobatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun nih. Bangun. Tompel. Ditompel. Biasa. Saya mengingatkan panjenengan dan saya masih mau membantu panjenengan untuk bernafas ya seperti itu. Tetapi panjenengan mau nggak untuk bertobat? Kah, sampai mati aku gak tobat. Ya, gimana Gus? Bacan sudah berusaha untuk menobatkan beliau. Sini nih, nanti saya pulihkan tenaga ini kalau panjenengan mau tobat. Sampai kapan? Nggak boleh nih, jenengan itu sudah tua. Kalau panjenengan hanya dendam dan dendam, nanti hidup panjenengan pun tidak enak gitu loh nih. Gimana? Kah, Sampai kapan? sampai mati aku gak tobat. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Mengatasi kayak ini tompel ini gimana Gus? Mana buktinya nih, Saputra, Rogo Sukmo? Apakah menolong jenengan? Malah meninggalkan. Meninggalkan jenengan. Bene aku rawati. Padahal separah kayak ini. Ini kon tobat ya kan. Saya sama Wiran tuh. Seharusnya orang seperti ini kan ya mau tuh, karena dia sudah kalah. Tetapi ini tompel ini memang luar biasa. Menurut saya ngomong nggak tahu digubris. Sudahlah Nyi Tompel, jenengan lebih sayang nyawa panjenengan diberikan hidup oleh Allah itu agar jenengan bisa berpikir. Jangan. Saya kekeh. Kayak ini, padahal luka darah itu ini, tapi kok
Saya nanti berjanji mau menyembuhkan ini, mau menyehatkan lah kondisi semula, asalkan satu persyaratan jenengan mau bertobat. Gimana nih? Begah. Memang sudah menjadi darah, menjadi daging. Apa jenengan dulu seperti ini toh, Mbah? Apa jadi bukan sana? Ya memang karakter dari Nyi Tompel ini sangat luar biasa. Mungkin seperguruan dari kita mungkin dari gurunya dulu seperti ini. Sudah menjadi sumpah atau gimana saya kurang tahu. Gus. Ya Allah. Pun ngeten mawon jenengan kula tambani kersane mari saking luka niku jenengan belajar sholat apa ngaji nggih? Astagfirullahaladzim. Jenengan sudah ingat luka dalam jenengan. Diajak dengan yang baik, pada mau. Apakah jenengan akan bahagia hidupnya sampai di akhirat? Sabun sih aku. Ini Tompel. Iya, makasih Pak. Iya. Ya kalau ini dibiarkan, Mbah, dibiarkan hidup dengan sifat watak rasukan iblis dajjal, maka suatu saat akan mencari sebanyak-banyaknya Betul sekali. dukun-dukun yang lain. Pasti ini ada yang dendam, bahkan di luar sana ini selalu menebarkan kejahatan, mungkin santet dan sebagainya. Karena setannya nggak mau tobat. Nah, ini otomatis. Sudah pilihannya jenengan mau bertaubat sekarang juga atau nyawa panjenengan akan lepas dari jasad. Bila mati. Masya Oh, ada orang kayak jenengan itu, Tompel. Sudah sepuh jenengannya. Kowe mati sik. Kowe ngono. Jenengan sudah tidak berdaya. Jenengan sudah tidak punya siapa-siapa. Kalau jenengan eman dengan nyawa panjenengan, monggo bertobat. Wegah. Sebelum nyawa panjenengan oncat dari jasad. Berpikirlah yang positif. Monggo Nyai dipikirin pripun. Enak nih nanti bisa ngaji, hati bisa damai, banyak teman, gak nyakitin orang. Gimana nih? Gah. La haula wala quwata illa billah. Padahal aku yang rayu, belum malah. Gimana saya kok? Terus bikin lumpuh dulu aja, Mbak. Siapa tahu nanti kalau udah lumpuh mau bertobat. Dah. Mohon maaf nih karena memang menurut Gus Hasim lebih baik jalannya, prosesnya panjenengan harus lumpuh dulu. Ini saya bikin panjenengan lumpuh. Kalau panjenengan tidak mau itu urusan jenengan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cabut ilmunya, Mbak. Lumpuhkan. Ilmu dari ujung kaki ujung rambut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nih. Terus lumpuh nih, Mbak. Wis kandha ilmu, Gus. Wis entek ilmune. Pun saniki kula nari jenengan gimana kalau jenengan tobat karena saya bisa menyembuhkan panjenengan dari sakit ini asalkan panjenengan mau tobat. Pripun? Terus tetap nggak mau. Enggak mau. Teko ajal balik ajal ini, Tompel. Sebelum nyawa panjenengan oncat loh, lepas dari raga.
Tobat mawon. Pripun? Gimana Gus? Sekali lagi jenengan kasih kekuatan ilmu untuk makin lemah, Pak. Sampai lemah kan sekali lagi. Nah ini tak lemah kan pasti ini ada benturan di dalam tubuhnya bisa muntah darah. Ya biar semuanya itu benar-benar bersih, Pak, ilmunya. Iya ya betul. Allahu Akbar. Nih, tuh muntah darah betul ini Gus. Astagfirullah. Nih, masa Sudah lemah selama-lamanya. gimana Gus ini? Perlu disadarkan lagi apa enggak ini? Sudah lemah dia, Pak. Coba Ya. ditanya, masih dengar kok dia. Iya masih dengar. Ini gimana kalau jenengan tak kasih kesempatan lah. Jenengan tobat turun nggih? Mau ya? Tuh enggak mau. Kita Gimana? nggak mau. Soalnya gini Gus, orang ini kalau dibiarkan berada dalam arti terus ada di dunia, soalnya orang ini betul-betul sangat luar biasa. Karena apa? Menurut perguruannya Ki Cokro tentunya ini pasti tak ambil dulu. Iya. Karena Khawatir inilah kekuatan di situ juga. ini telah menyimpan kekuatan gaib sangat luar Hitam. biasa. Bahkan kemarin saya pernah diserang dengan seruling ini hingga telinga saya hampir jebol. Karena Ini ini- turun temurun, Pak, itu, Pak. Betul, betul. Jadi gini loh, Pak. Yang saya khawatirkan itu kalau Nyi Tompel suatu saat kita biarkan ini hidup ya. Iya. Suatu saat pulih sembuh, dia akan semakin dendam sama kita, mencari ilmu hitam Betul, betul. yang lebih tinggi untuk mengajar kita. Karena kita sudah memberikan suatu ucapan, mengingatkan agar kembali bertobat, namun nggak mau. Nggak mau. Jadi ini kembali ke dalam tanggung jawab kita, Pak. Sebelum Nyi Tompel ini kembali sehat, maka mau tidak mau kita harus hanguskan dengan berat hati. Dengan berat hati. Dengan Sebetulnya berat saya nggak mau. Cuma ini kalau dibiarkan ini bahaya sekali. Betul. Bahaya sekali. Karena sifat dendam itu semakin membara, amarahnya semakin membakar. Yang sudah seperti itu. Jadi dengan berat hati, Mbah Jan harus melenyapkan Nyi Tompel. Karena gini loh, Mbah, dosa itu akan gugur saat yang kita sampaikan kepada siapapun termasuk Nyi Tompel tidak mau menerima dengan bahasa yang baik, yang makruf, dan dengan cara yang mungkar. Mbah Jan sudah memberikan pamungkas, menyerang sampai lumpuh, sampai nggak berdaya, tetap tidak mau bertobat. Berarti sudah gugur kewajiban kita untuk menyampaikan dengan cara yang ma'ruf. Sekarang dengan cara yang mungkar, menghanguskan. Agar gini, Pak, agar perdukunan di seluruh dunia ini paham. Ketika sampai ajal pun tidak mau bertobat, maka dia menanam suatu perbuatan yang harus diminta pertanggungjawaban. Terus hukumnya gimana secara Islam? Hukumnya tidak ada masalah, gugur kewajiban kita, dosa kita akan gugur karena sudah kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf, bahkan dengan cara yang mungkar tetap tidak mau menerima. Maka mau tidak mau dengan berat hati harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Oke. Udah, kalau memang itu yang harus kita lakukan, kita harus melakukan dari semuanya ya. Kayak gini sudah lemah, tetapi beliaunya nggak mau, sama sekali nggak mau. Oke. Padahal ilmunya sudah hilang semuanya ini, sudah lumpuh. Ya itulah, Mbak, kalau sifat dendam, amarahnya sudah menjadi darah, daging, tulang, sumsum, maka sampai ajal pun iblis akan bersama sampai
ajalnya tiba. Baiklah, Gus. Semoga baca. Bereskan saja. Jadi gini baca, supaya tidak menjadikan dosa, agar tanggung jawab saya Mbah Jan ini tidak salah, gunakan suling sakti Ya, dari warisan leluhurnya Cokro. betul sekali. Apa yang dia tanam di dalam suling ini maka akan memusnahkan yaitu Mbah dan juga Cokro. Betul, karena dalam suling ini dia menanam kejahatan yang berditompo diri, karena memang dia menggunakan suling 3L Ya. itu. Saya akan mengeluarkan energi dari suling ini untuk menghanguskan atau menyiapkan tompel, karena satu, beliau betul-betul tidak mau tobat walaupun lumpuh dan sebagainya, tetap tekad bulat tidak mau untuk bertobat. Baiklah, saya akan membakar tompel dengan seruling. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbakarnya. Ditambah terbakar, Gus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, biarin Mas Mbah. Aduh, gimana Gus, orang disuruh baik, bertujuan baik, tapi tetap tidak mau. Saya pun ya sebetulnya tidak satu kali atau dua kali untuk memperingatkan beliau, Gus, tetapi hasilnya endingnya seperti itu, ya gimana lagi lah. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, Mbah. Karena tujuan kita tidak lain kepada seluruh penekun ilmu hitam, kepada dukun-dukun, saudara-saudara kita. Sebenarnya mereka adalah saudara kita, Mbah. Hanya saja pikiran dan hatinya sudah gelap. Tetapi sampai ajal pun tidak mau sadar apa yang sudah kita lakukan, tidak mau menerima, saking hatinya sudah gelap, maka gugur tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, dan halal kita membunuh seorang dukun yang banyak korbannya, bahkan ribuan. Pengakuannya seperti itu, Mbah. Iya, betul. Jadi gimana hukumnya? Secara ketauhidan sudah gugur dosa kita, walaupun dengan berat hati. Makanya kenapa saya sarankan Mbah Jan untuk memakai pamungkas serulingnya, agar tidak ada dosa di dalam tingkah laku kita, Mbah Jan. Ini pelajaran bagi dukun-dukun santet, bagi dukun-dukun tenung, dukun-dukun teluh, apapun bentuk dunia hitam, ilmu hitam, dimanapun berada, bertobatlah panjenengan semuanya sebelum ajal, sebelum nyawa lepas dari jasad panjenengan semuanya. Apa yang panjenengan tanam, maka panjenengan akan menuai.
Bisa jadi di dunia ini panjenengan tidak peduli, bullshit, masa bodoh, tapi di akhirat, sebelum di akhirat, di alam barzah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan panjenengan sampai menunggu yaumil kiamah. Berapa ratus tahun menunggu kiamat, siksaan. Tatkala kiamat Allah hancurkan dunia ini, maka kita masuk ke yaumil hisab, ditimbang amal baik buruk kita. Kalau kita menanam angkara murka, menanam dosa, maka Allah tidak akan menghisap, langsung masukkan ke neraka abadan sak lawas-lawase. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah apa yang sudah terjadi. Sosok peranyi tompel yang tidak mau bertobat sampai ajalnya. Panjenengan semuanya harus pandai-pandai melihat tayangan agar keimanan panjenengan hanya yakin, hanya takut kepada tingkah lakumu sendiri, perbuatanmu sendiri, yang mana Allah akan mintai pertanggungjawaban, sehingga malaikat raqib dan atid mencatat amal baik buruk panjenengan setiap detik. Mudah-mudahan saya dan Mbah Jan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan keimanan sehingga tidak mudah goncang. Karena kita hidup di dunia diibaratkan adalah seorang musafir. Ketika kita berpergian, maka tidak lama kita harus pulang kemana rumah kita, yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, maka akan kembali ke rahmatullah. Saya Al-Fakir Hasim Asrori Dan saya Mbah Jan. mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku saya, tingkah laku Mbah Jan yang kurang berkenan, yang kurang enak didengar, yang kurang bisa diterima oleh pikiran dan mata panjenengan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan seduluran lawas-lawasi saking kersane Allah, saking welase Allah, saking ridhone Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, di depan saya ini banyak media-media yang mana salah satunya tasbih kokah ya. Tasbih kokah yang saya diberikan oleh Kanjeng Syekh. Ada warna coklat dan juga hitam. Tasbih ini setiap butirnya terukirkan Asmaul Husna. Ini pernah dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lebih dekat untuk berzikir kepada Allah, lebih kuat tebal keimanan panjenengan. Dan ada Istanbul Turki asli, di dalamnya ada ayat wal yatalataf yang mana di surat Al-Kahfi dimerahkan, masih tersedia 2. Dan juga ada Istanbul, masih 1, ini Istanbul Turki juga. Ini Istanbul Turki juga. Jadi ini sama, cuma induk puncak ada di sini. Sama yang memberikan adalah beliau Kanjeng Syekh. Nah, kemarin ini bersama Mbah Jan saat selesai riyadhah di Goa Pendohiran, rontok semua. Ini penarian sama Ki Saputro ini, cacing kanil. Jadi ini dari Laut Utara, Dewi Lanjar. Nah, terus ini ada liontin dari Banyuwangi, Sri Tanjung. Terus ini ada liontin dari Pantai Selatan. Ini liontin kiswah Nabi Muhammad menutup makamnya makam Rasulullah. Dan juga ada liontinnya Ibunda Dewi Lanjar, masih 4. Dan juga masih ada si kuning ya ini. Si kuning. Dari Kanjeng Syekh yang kecil, dari Kanjeng Syekh. Kalau ini penarian dari subscriber Surabaya waktu itu, Jim. Masih ingat? Nggih.
jasa satu aja. Dan banyak mustika-mustika cincin ini. Ada langit biru, ada mustika tunjung ungu, ada cokro suryo, ada pancar merah, dan lain sebagainya. Soalnya terlalu banyak media, saya tidak hafal. Intinya jadikanlah media-media ini sebagai perantara sarana, jembatan lah ibaratnya. Tak kolor kali iso nyebrang kidul kali, adanya jembatan. Kate mencolot, yo lek kaline iku mau mek sekilan, Mbah. Lek dam Ya, nyemplung. nyemplung. Nah, sama media ini dipakai untuk wasilah perantara. Jangan mempertuhankan. Keris, umbyang jimbe, sekti tanpa lawan. Ya kowe lho pangeranku, ya kowe ya Tuhanku. Mari teko kerisku iki. Mati krono kerisku iki. Inilah yang syirik musyrik. Tapi kalau kita memakai suatu pusaka termasuk umbyang jimbe untuk kemaslahatan, ya Allah, saya memohon dengan pertolonganmu, wasilah umbyang jimbe ini, siapapun yang menyerang ke dalam keluarga saya, kembalikan ya Allah wasilah umbyang jimbe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 41 kali, lalu taruh di atas pintu atau di kotak, insya Allah diparingi selamat. Apalagi Istanbul Turki ini, karena di setiap satu huruf di dalam Al-Quran dijaga oleh malaikat rahmat. Nah kalau satu Al-Quran 30 juz, 6.666, maka berapa ratus juta malaikat rahmat yang menjaga, banyak keberkahan. Jadi media-media ini jadikan suatu wasilah, perantara, jembatan agar apa yang menjadi niat hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tasbih kokah hitam dan coklat Istanbul Turki ini murni dari Kanjeng Syekh, dan juga besi kuning ini dari Kanjeng Syekh, yang mana beliau memberikan mandat agar dipakai untuk pembangunan yayasan dan majelis dzikir, majelis taklim dan dzikir untuk tabungan kita di akhirat kelak. Berarti kalau panjenengan memahami media-media ini, jenengan menyumbang kelak di akhirat. Karena barang siapa majelis dzikir ini banyak yang datang berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, panjenengan akan mendapatkan berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Apalagi masalah dunia, surga aja tak kasih katanya Allah. Lah kenapa kok banyak cincin ini? Lah ini cincin ini hasil pendohiran semua. Kadang ya begitu, Mbak. Yeah. Sekali didohirkan rontok 10. Yeah, rontok 25. Saya gregetan soalnya, Mbak. Kalau 1 2 gak telaten saya. Langsung saja. Biar keyakinan saya, sahabat-sahabat saya itu lebih yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk bisnis saya tidak mau, Pak. Untuk bisnis semuanya ini murni karena kekuasaannya Allah, keyakinan sama Allah. Makanya saya itu banyak dihubungin sahabat-sahabat dimanapun berada, entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya nanti niatnya itu untuk fakir miskin lah, pembangunan masjid lah, untuk yayasan lah. Tapi itu tak lihat, Mbak. Artinya itu tidak murni karena Allah. Ada suatu bisnis. Maka saya pribadi Al-Fakir mempunyai tanggung jawab, dan juga leluhur-leluhur saya di belakang saya ini apa bahasa menging ini? Memperingatkan lah, memperingatkan dan melarang saya agar berhati-hati, karena tidak 1, 2 orang, 10 orang, bahkan ribuan orang. Betul. Kita harus bijaksana, harus pandai-pandai memilah dan memilih agar pepatahnya orang Jawa itu bejo-bejone wong kang eling lan lali, luwih bejo wong kang hati-hati lan waspada. Makanya kita disuruh hati-hati dan waspada. Lah wong eling tapi lali, yo sik kena keblegong juga. Maka dari itu, dari sekarang, karena kita mau di penghujung bulan Syawal, membuka lembaran baru
agar buku kita ini bersih setelah kita difitrahkan oleh Allah, ya harus diawali dengan perbuatan yang becik, yang sadar, yang legowo. Insya Allah 1 tahun ke depan panjenengan selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kelancaran, diberkahi hidupnya. Apapun yang menjadi niat hajat panjenengan, Allah akan mengkabulkan. Amin. Mudah-mudahan saya dan juga sahabat-sahabat tidak bosan menjadi orang yang baik. Karena menjadi orang yang baik itu sangat sulit, Mbak ya. Betul sekali, sangat sulit, sangat tantangan. Tapi kalau jenengan melihat ada orang baik, senang nggak, Mbak? Senang sekali. Nah iya, begitu juga dengan kita, Mbak. Kita berjalan menjadi orang yang baik, berproses dari ketidakbaikan menjadi orang baik. Banyak cacian, Betul. makian, hinaan, rintangan. Itu secara logika kita ini seperti baju yang kotor. Kena telutuhe gedang, Iya. getahnya pisang, lalu kita direndam dengan baiklin, kita digosok, kita diinjak-injak, kita diperas, sakit katanya baju itu. Sampai noda getahnya pisang hilang, terus dibilas, dikucek lagi, dibilas, lalu dijemur panas. Tapi ketika sudah suci, dipakai untuk sholat, maka nilai ibadah menjadi saksi sampai di yaumil hisab. Begitu juga dengan panjenengan semuanya, tetap menjadi orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Insya Allah kalau panjenengan menjadi diri sendiri, maka Allah akan memudahkan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan semuanya. Amin, amin. Intinya kalau bertafakur jangan lupakan leluhur-leluhur kita, Mbak. Iya, betul. Karena tanpa leluhur tidak ada kita. Betul sekali. Dari orang tua kita, leluhur kita, baru ada kita. Betul sekali. Kalau kita melupakan leluhur, sudah pasti bakal sengsara, Pasti. nyasar. Makanya saya mengajarkan melalui orang tuamu, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah ridho, gampang sekali panjenengan mencari ilmu, mencari guru, mencari sosok yang bisa mengarahkan ke dalam kebaikan. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ya makamnya setidaknya sebulan sekali. Jangan sampai setahun sekali lah, itu kebangetan. Minimal 35 hari sampai 40 hari. Bersihin, Nggih. yang kotor disapu. Nggih. Jadi mungkin ada tambahan, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan Gus Hasim ke saya. Saya di sini bersama Gus Hasim ini sering saya katakan bacaan itu ilmunya kasunyatan. Kasunyatan itu nyata ya. Jadi apa yang menjadi ilmu saya, apa yang saya lihat itu semua adalah kenyataan. Karena beliau ini telah memberi contoh dan memberi kenyataan di depan mata saya. Saya disuruh pidato dan hasilnya bagaimana, dan beliau pun mendapatkan amanah dari seorang syekh, itu pun untuk bisa digunakan seperti pusaka-pusaka tersebut, dan Bajan menjadi saksi. Jadi kalau Bajan tidak tahu di depan mata Bajan, mungkin Bajan tidak percaya. Maka dari itu saya pribadi Bajan mengagumi Gus Hasim karena seusia muda ini sudah orang Jawa itu sembodo ya. Dalam arti sembodo itu apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan ya. Seperti itu Gus Hasim menurut saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini Gus Samsudin mendidik saya, panjenengan pun mendidik saya agar saya lebih baik. Saya banyak terima kasih karena panjenengan pun ikut membentuk karakter saya. Terima kasih Gus Hasim. Sama-sama Mbah Jan. Mudah-mudahan kita jadikan seduluran fitini wa dunya wal akhirah. Karena guru kang sejati salah satunya adalah pengalaman.
Kenapa saya menyampaikan orang tuamu, urung tanpa gurung, guruku kang sejati ya bapa biyoku. Dalane ilmu ya orang tua kita, terutama seorang ibu. Kita dikandut atau dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Makanya ketika Rasulullah ditanya, siapa orang di dunia ini yang paling utama yang harus dihormati? Ibu. Lalu siapa Rasul? Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Ibu. Sampai 4 kali Rasulullah mengatakan. Setelah itu siapa ya Rasul? Abi, bapakmu. Makanya itu adalah kunci segala-galanya. Kalau panjenengan membahagiakan orang tua panjenengan di dunia ini, insya Allah panjenengan dibahagiakan oleh Allah di dunia sampai di yaumil kiamah. Kalau urusan dunia kecil katanya Allah itu. Jangankan cuma dunia, surga tak kasih. Yang penting tadi pesan saya, orang tua kita yaitu Pangeran Katon yang harus kita sembah. Kalau diperbolehkan menyembah, kita harus menyembah orang tua kita, terutama ibu. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam tayangan-tayangan saya, tayangan Mbah Jan, saudara-saudara kita, kayak Gus Samsudin dan lain sebagainya. Tujuan kita tidak lain untuk pengingat, untuk motivasi, untuk menambahkan keyakinan agar panjenengan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya bersama Mbah Jan menyampaikan ada tutur kata, bahasa dan tingkah laku bersama kurang berkenan, ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada unsur kesengajaan, semua murni kekhilafan kita al-fakir yang dhaif. Dan apabila saya sampaikan bersama Mbah Jan ini banyak kebenarannya, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan Mbah Jan tidak sakti, tidak bisa apa-apa, ya tidak hebat. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya Allah yang mentakdirkan. Maka dari itu jangan lupa di subscribe channel Gus Hasyim Asrori dan juga Mbah Jan channel, agar channel saya Mbah Jan bisa berkembang, bisa menjadikan suatu tontonan, menjadikan suatu tuntunan kita semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Saling doa bidoa. Kita sekali lagi undur diri dengan Al-Fakir Hasyim Asrori Dan saya Mbah Jan. Satu lagi Mbah Jan, nanti suling itu diamankan, jangan sampai diberikan kepada orang sembarangan. Kalau pelik untuk Mbah Jan aja. Ya, ini tak simpen saja ini. Khawatirnya itu nanti jatuh ke orang yang tidak bertanggung Betul jawab. sekali. Sangat berbahaya. Ya, jadi itu saya tanggung jawabkan kepada Mbah Jan. Ya, Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang berminat media-media ini bisa hubungi nomor admin ya, tanya-tanya saja.